Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatun Nafsi Al-Karimah, NRP 521310067 dari jurusan Sistem Informasi FTIF ITS Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial algoritma dan pemrograman yang menerapkan konsep inheritance dan konstruktor. Pada kesempatan kali ini saya memiliki dua case. Case pertama yaitu saya harus membuat sebuah superkelas di mana memiliki 3 subkelas, yaitu kubus, balok, dan tabung. Di dalam kubus, balok, dan tabung tersebut akan menyimpan beberapa rumusan yang nantinya akan dijalankan dalam sebuah main class. Pertama-tama kita buka netbin. Kemudian kita membuat project baru. Klik next. Kita namai soal pertama. Di sini sudah dicentang create main class dan nantinya akan secara otomatis membuat sebuah main class yang bernama soal 1. Klik finish. Nah, soal 1 ini nantinya akan menjadi main class-nya. Kemudian kita buat sebuah kelas lagi yang akan menjadi super kelasnya. Klik kanan, new, Java class. Kita beri nama super kelasnya yaitu bangun ruang. Kemudian klik finish. Nah, bangun ruang ini nantinya akan menjadi superclass dari subclass yang nantinya akan kita buat. Dalam kelas bangun ruang memiliki atribut panjang 1, panjang 2, dan panjang 3. Kita buat. Setelah itu kita membuat kelas baru untuk menjadi subkelasnya. Kita beri nama kubus. Klik finish. Nah, di dalam kelas kubus ini nantinya akan tersimpan rumusan-rumusan luas permukaan dan volume kubus yang akan ditampilkan oleh main class. Subkelas kubus ini akan menjadi subkelas dari superkelas bangun ruang. Oleh karena itu, kita beri extend agar menunjukkan bahwa kelas kubus ini merupakan subkelas dari kelas bangun ruang. Kemudian di dalam subkelas kubus ini memiliki atribut sisi. Lalu saya buat atribut sisi ini bernilai sama dengan panjang 1 yang ada di dalam kelas bangun ruang. Lalu setelah itu kita buat void atau metode luas permukaan dan volume, di mana di dalamnya ada rumusan luas permukaan dan volume kubus yang akan dikeluarkan dalam main class. Yang pertama yaitu metode luas permukaan. Di sini kita akan menuliskan
rumusan dari luas permukaan kubus. Yaitu 6 kali sisi kali sisi. Setelah itu kita membuat sistem outprint yang mana ini nantinya akan bisa dicetak oleh user yang saat menggunakan program ini. Ini kita tambahkan luas permukaan agar semua yang diinputkan oleh user bisa dijalankan sesuai dengan rumusan yang sudah kita tulis di dalam metode tersebut. Setelah itu kita membuat metode kedua, yaitu metode volume. Sama halnya dengan luas permukaan, dalam metode volume ini akan ada rumusan volume dari kubus, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Dan kita buat agar bisa dicetak. Dan kita tambahkan volume agar hasil inputan user bisa dianalisis menggunakan rumusan yang sudah kita tulis tadi. Setelah itu, karena kita di sini menggunakan konsep inheritance dan constructor, maka kita harus menggunakan konstruktor di sini. Konstruktor di sini yaitu kubus karena namanya sesuai dengan nama kelas. Di sini kita menggunakan parameter angka. Parameter ini bisa disesuaikan dengan namanya bisa disesuaikan sesuai keinginan kita. Di sini saya membuat namanya yaitu angka. Angka di sini akan disamakan nilainya dengan nilai sisi. Lalu di dalam metode konstruktor ini akan mengeluarkan yang ada dalam metode luas permukaan dan volume. Gunanya yaitu agar saat kita menjalankan rumusan yang ada di dalam metode luas permukaan dan volume, kita tidak perlu menuliskan codingan yang terlalu banyak. Kita hanya perlu menuliskan atau memanggil dari metode kubus ini sendiri. Setelah itu kita membuat kelas lagi sebagai subkelas kedua, yaitu kelas balok. Kita beri nama balok, klik finish. Sama halnya dengan kelas kubus, kelas balok juga memiliki metode luas permukaan dan volume yang berisi rumusan-rumusan luas permukaan dan volume dari balok. Di dalam sebelumnya kita extend dulu. Kemudian kita tuliskan atribut yang ada di dalam balok. Ada atribut panjang, lebar, dan tinggi.
Di sini atribut panjang, lebar, dan tinggi akan saya samakan nilainya dengan panjang 1, panjang 2, panjang 3 yang ada pada kelas superkelas bangun ruang. Setelah itu, kita buat metode luas permukaan. Di sini juga sama berisi rumusan-rumusan luas permukaan balok, yaitu dua dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah panjang ditambah lebar kali tinggi. Dan kita beri sistem outprint-len agar bisa dicetak. Setelah itu kita buat metode yang kedua, yaitu metode volume. Sama halnya dengan metode luas permukaan, metode volume juga memiliki rumusan di dalamnya. Namun di sini rumusan yang ditulis adalah rumusan volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Lalu kita beri sistem outprint-len agar dapat dicetak. Setelah itu kita gunakan konsep konstruktor, yaitu metode yang memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Nanti kita buat metode balok. Di sini saya menggunakan 3 parameter, yaitu angka 1, angka 2, dan angka 3. Dimana nantinya angka 1 saya samakan nilainya dengan panjang, angka 2 saya samakan nilainya dengan lebar, dan angka 3 saya samakan nilainya dengan tinggi. Di dalam konstruktor balok ini, selain yang akan mengeluarkan panjang, lebar, dan tinggi, di sini juga akan mengeluarkan rumusan yang terdapat dalam metode luas permukaan dan volume.
yang nantinya bisa mempermudah user agar tidak perlu menambahkan codingan yang terlalu banyak. Setelah itu kita buat lagi kelas yang ketiga sebagai subkelas, yaitu tabung. Klik finish. Masih sama, di dalam kelas tabung ini juga terdapat rumusan-rumusan luas permukaan dan volume yang nantinya akan digunakan dalam menjalankan program ini. Kita extend agar menunjukkan bahwa kelas tabung ini merupakan subkelas dari superkelas bangun ruang. Di sini saya akan membuat atribut jari-jari dan tinggi. Saya menggunakan double karena angka yang akan diinputkan user pastinya adalah angka desimal, karena di sini kita menggunakan jari-jari, maka saya menggunakan double. Jari-jari di sini saya samakan nilainya dengan panjang 1 seperti yang ada di superkelas bangun ruang, dan tinggi saya samakan dengan panjang 2. Lalu setelah itu kita buat metode luas permukaan dan volume. Di sini akan ada rumusan luas permukaan dari tabung, yaitu 2 dikali (3,14) dikali jari-jari dikali tinggi ditambah 2 dikali 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari. Dan kita buat sistem outpring line agar dapat dicetak. Lalu kita buat metode yang kedua, yaitu metode volume. Di sini akan berisi rumusan volume dari tabung. Yaitu 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. Kita buat cetakan. Setelah itu kita gunakan konstruktor juga, yaitu tabung. Di dalam tabung ini
saya menggunakan parameter angka 1 dan angka 2, di mana angka 1 akan saya samakan nilai dengan jari-jari dan angka 2 akan saya samakan nilainya dengan tinggi. Dan tidak lupa akan menampilkan ya semua yang ada pada metode luas permukaan dan volume. Setelah semua subkelas dan superkelas sudah kita beri isi codingan, setelah itu kita akan mengedit dari codingan main kelasnya, di mana main kelas di sini yang akan bekerja utama dalam menjalankan program pada soal pertama ini. Di sini saya akan membuat menu yang ada pada soal pertama. Menu yang pertama yaitu kubus, di mana setelah user menginputkan angka 1, maka user akan diminta untuk memasukkan nilai sisi dan nantinya akan dikalkulasi sesuai rumus yang telah dituliskan tadi dan akan ditampilkan hasil dari luas permukaan dan volume. Kemudian menu yang kedua yaitu balok. Menu yang ketiga tabung. Dan menu yang terakhir atau menu yang keempat yaitu exit, dimana setelah user menginputkan angka 4, maka program secara otomatis akan berhenti dan keluar dari program. Namun, apabila user telah menginputkan angka 1, 2, atau 3, program akan berjalan terus dan akan mengeluarkan menu utama. Di sini kita menggunakan scanner agar memudahkan user dalam menginputkan angka sesuai yang diinginkannya. Kita beri nama scannernya utama. Maksud saya scannernya Z dengan nama utama. Sini kita tulis public scanner. Mengapa publik? Agar dapat digunakan di banyak kelas.
tak lupa kita deklarasikan utama agar tidak terjadi error pada program. Kita klik di sini, kita pilih add import Java util scanner agar scanner yang kita buat dapat digunakan oleh user. Setelah itu kita buat permisalan. Apabila user menginputkan angka 1, maka program bisa menjalankan sesuai yang tertera pada menu. Kemudian kita buat permisalan yang pertama. Apabila user menginputkan angka 1, maka yang akan keluar adalah kubus. Di sini user akan diminta untuk memasukkan sisi, besarnya sisi. Mengapa hanya besarnya sisi? Karena pada subkelas kubus tadi kita hanya diminta untuk memasukkan besarnya dari sisi sesuai atribut yang kita buat tadi. Kita buat scanner baru A sama dengan nama scanner bisa dibuat sesuai keinginan masing-masing. Kita deklarasikan agar tidak terjadi error. Nah, setelah kita berhasil menginputkan angka dari besarnya sisi tersebut, maka program harus bisa mengkalkulasikan sesuai yang ada pada rumusan yang terdapat dalam kelas kubus. Oleh karena itu, pada permisalan pertama ini kita masukkan atau kita panggil dari subkelas kubus tersebut seperti ini. Misal saya beri nama Iza. Parameternya yaitu parameter yang digunakan sebagai scanner tadi. Kemudian kita masuk pada permisalan kedua. Apabila program diinputkan angka 2, maka yang akan dimunculkan yaitu menu dari balok. Balok berbeda dengan kubus. Dalam balok terdapat inputan panjang, lebar, dan tinggi. Oleh karena itu kita buat 3 nama untuk scanner, tapi masih sama menggunakan satu scanner, yaitu scanner ZA. Yang pertama, masukkan panjang. Saya kita buat di sini namanya A. Kemudian masukkan lebar. Kita buat di sini namanya B. Kenapa kita membedakan nama dari scanner masing-masing? Karena untuk memudahkan kita
dalam melakukan suatu program dalam mengcodingnya. Kemudian yang ketiga yaitu masukkan tinggi. Kita rapikan, kita samakan, lalu kita buat nama scanner baru. Di sini masih terjadi error karena B dan C belum kita deklarasikan. Oleh karena itu, B dan C kita deklarasikan terlebih dahulu. Sudah selesai. Nah, sama halnya dengan kubus tadi, di sini kita juga memanggil subclass balok. Dengan parameter sesuai parameter yang digunakan di atas, yaitu A, B, dan C. Lalu masuk pada permisalan yang ketiga. Apabila user menginputkan angka 3, maka yang akan keluar adalah menu dari tabung. Dalam menu tabung ini, user hanya diminta untuk menginputkan besarnya jari-jari dan tinggi. Oleh karena itu, kita buat cetakan dan scannernya untuk jari-jari dan tinggi. Tidak lupa kita tambahkan manggil untuk subclass dari tabung. Dan kita masukkan parameter sesuai dengan yang kita gunakan di atas. Setelah itu kita buat permisalan yang terakhir untuk menu keempat, yaitu menu exit. Apabila user menginputkan angka 4, maka program secara otomatis akan keluar dan bisa kita tambahkan ucapan terima kasih atau selamat menggunakan program atau apapun yang kita inginkan. Di sini saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih pada user yang telah menggunakan program yang telah saya buat. Kemudian kita di sini sudah terlihat bahwa sudah dibedakan masing-masing apabila user menginputkan angka 1, 2, 3 ataupun 4. Namun dalam case ini setelah kita menginputkan angka 1, 2, dan 3, program harus mengeluarkan menu utama secara otomatis. Oleh karena itu, kita menggunakan rumusan perulangan, yaitu while.
sini secara otomatis nantinya menu utama akan muncul kembali setelah kita selesai menyelesaikan setiap permisalan. Kemudian kita coba mengcompile dan menjalankan program yang telah kita buat. Di sini untuk memperindah dari program sendiri, saya menambahkan inputan atau nama agar mempermudah user dalam menginputkan angka. Dan mari kita mencoba menjalankan program. Misal saya ingin menjalankan angka 1. Nah, sudah terlihat bahwa menu kubus yang keluar. Kita masukkan besar sisi. Maka akan keluar besarnya luas permukaan dan volume sesuai kalkulasi dari rumusan yang telah kita tulis tadi. Kemudian saya menginputkan 2 dan yang keluar adalah menu dari balok. Kita akan menginputkan besarnya panjang, misal 2, lebar 1, dan tinggi 1. Maka akan muncul hasil dari kalkulasi, yaitu luas permukaan sebesar 10 dan volume 2. Lalu kita coba untuk menu yang ketiga, tabung. Nah, kita akan menginputkan jari-jari, misal 7, dan tingginya 10. Maka dia juga akan mengeluarkan luas permukaan dan volume sesuai kalkulasi dari rumusan yang telah ada. Dan yang terakhir adalah menu exit. Namun sebelum saya mengeluarkan program tersebut, di sini terlihat bahwa setiap saya selesai menginputkan semua yang ada pada menu, maka menu akan secara otomatis kembali dan muncul pada menu utama. Yang terakhir saya akan menginputkan 4. Dan terlihat ada ucapan terima kasih setelah saya menggunakan dan menginputkan segala yang diminta pada program. Terlihat bahwa program sudah sukses, dan di sini konsep inheritance sangat berjalan pada program saya, yaitu di mana saya tidak banyak memasukkan codingan, dan saya hanya perlu mengeluarkan codingan-codingan yang terdapat pada subclass-subclass yang ingin saya tampilkan di main class, seperti subclass balok, tabung, dan kubus. Oleh karena itu, inheritance sangat bermanfaat untuk mengurangi banyaknya codingan yang sebenarnya bisa diminimalisir. Cukup sekian dari soal pertama, kemudian saya akan lanjut pada soal yang kedua. Masuk pada soal yang kedua. Pada soal kedua ini, kita hanya perlu membuat 2 subclass, yaitu DVD film dan DVD musik, di mana dari DVD film dan DVD musik ini di dalamnya terdapat inputan-inputan yang nantinya diisi oleh user, dan di dalam menu tersebut juga terdapat menu untuk menampilkan hasil dari inputan user. Yang pertama, kita buat project baru. Next, kita beri nama soal 2. Soal 2 di sini nantinya selain menjadi nama project, dia akan juga menjadi nama dari main class sendiri. Klik finish.
Lalu setelah itu kita buat kelas baru. Kelas ini akan menjadi superclass dari soal nomor 2. Superclass di sini saya beri nama dataku. Klik finish. Kemudian di dalam dataku ini kita tulis nama-nama inputan yang sama yang terdapat dalam subkelas DVD film dan DVD musik. Di sini ada inputan title, publisher, dan kategori yang sama. Kemudian saya masukkan. Kita biarkan terlebih dahulu seperti ini, lalu kita buat kelas lagi sebagai subkelasnya, yaitu DVD. Yang pertama DVD film. Dalam DVD film ini terdapat atribut-atribut inputan yang tidak ada di dalam subkelas DVD musik. Namun sebelumnya kita extend terlebih dahulu agar menunjukkan bahwa DVD film ini merupakan subkelas dari superkelas dataku. Di sini ada inputan artis dan director yang tidak sama dengan kelas DVD musik. Mengapa kita buat publik? Karena agar deklarasi tersebut dapat digunakan di semua kelas. Kemudian kita buat konstruktor sesuai konsep yang kita gunakan, yaitu konstruktor DVD film. Kita buat publik agar dapat digunakan di setiap kelas. Di sini saya menggunakan parameter agar dapat dengan mudah digunakan saat kita menginputkan beberapa kategori. Di sini saya buat berbeda hanya satu, integer f. Integer f di sini nantinya akan saya samakan nilainya dengan stok. Karena stok di sini itu merupakan jumlah, maka inputannya harus integer. Sedangkan a, b, c, d, e menggunakan variabel string karena inputannya yaitu berupa angka, maksud saya berupa huruf. Ada title, ada artis, ada director, ada publisher,
ada kategori, dan yang terakhir ada stok. Sebelumnya kita cek dulu, kita tambahkan di sini stok. Kenapa kita tambahkan lagi di sini variabel stok? Karena variabel stok ada di dalam subkelas DVD film dan DVD musik. Oleh karena itu, untuk mengurangi banyaknya codingan, maka variabel yang sama kita tulis pada kelas superkelas, yaitu dataku. Itu kita buat pemanggil. Yang pertama yaitu pemanggil untuk title. Yang kedua, pemanggil untuk aktris, dan seterusnya sesuai dengan nama dari masing-masing inputan. Dan yang terakhir adalah pemanggil untuk stok. Lalu setelah semuanya selesai, kita buat kelas baru sebagai subkelas dari DVD musik. Klik finish. Sama halnya dengan subkelas DVD film, di sini juga terdapat atribut yang berbeda dengan DVD film. Kemudian kita buat inputan-inputan yang diinginkan dalam DVD musik, dan kita buat rumusan yang nantinya bisa memanggil semua inputan tersebut. Kemudian pada subkelas DVD musik, kita extend terlebih dahulu agar bisa
membaca variabel yang ada pada kelas superkelas dataku. Di sini saya akan menuliskan variabel yang berbeda dari DVD film, yaitu variabel singer, producer, top hits, dan other. Lalu untuk menerapkan konsep konstruktor, maka kita buat konstruktor yang namanya sesuai dengan nama kelas. Di sini ada parameter title, singer, producer, publisher, top hits, kategori, other, dan stock yang nantinya akan digunakan sebagai inputan yang diminta pada user. Di sini title akan saya sama nilaikan dengan string title sesuai parameter agar memudahkan dalam kita saat mengoding. Kemudian kita buat pemanggilnya.
terakhir adalah pemanggil untuk stop. Setelah selesai, saatnya kita mengedit isi dari superclass dan main class sendiri. Namun sebelumnya kita tambahkan pemanggil superclass agar semua isi yang ada pada superclass bisa digunakan dalam subclass yang ada, yaitu DVD film dan DVD musik. Kemudian pada superclass kita buat scanner yang nantinya akan membantu user dalam memudahkan menginputkan beberapa hal yang ingin diinputkan oleh user. Setelah itu kita buat metode input. Di sini metode input berisi tampilan menu yang nantinya dapat dinikmati oleh user saat menggunakan program ini. Terdapat menu yang pertama, yaitu entry data DVD film, menu yang kedua yaitu entry data DVD musik, menu yang ketiga yaitu daftar DVD musik dan film,
yang terakhir atau menu keempat yaitu exit. Untuk mempermudah user dalam menggunakan program, memberikan perintah, masukkan pilihan Anda, dan kita buat scanner di sini agar user bisa menginputkan sesuai yang diinginkan. Kita deklarasikan terlebih dahulu agar user bisa menginputkan yang dia inginkan. Nama dari scanner yang pertama yaitu first. Setelah itu kita buat metode yang kedua yaitu metode proses. Metode proses ini berisi case-case seperti pada soal pertama, yaitu berisi perumpamaan apabila user menginputkan angka 1, 2, atau 3, atau 4, nantinya apa yang akan muncul pada menu. Di sini saya menggunakan switch case sebagai perulangannya. Case pertama saya gunakan untuk menu pertama yaitu enter data DVD film yang berisi insert title, insert artist, insert director, insert publisher, kategori, dan stok. Maka kita buat seperti ini. Kita buat parameternya first karena inputan yang awal yaitu first. Case pertama. Berisi menu DVD film. Yang pertama yaitu insert title. Jangan lupa membuat scanner agar mempermudah user dalam menginputkannya. Di sini saya buat nama scannernya sesuai yang saya inginkan. Dan yang kedua yaitu insert artist. Yang ketiga, insert director. Yang keempat,
insert publisher. Yang kelima yaitu insert kategori. Yang keenam yaitu insert stock. Sebelumnya, karena terjadi error, maka kita harus mendeklarasikannya terlebih dahulu. Karena di sini kita ingin menyimpannya dan agar dapat ditampilkan pada menu ketiga, maka dari itu kita harus membuat link list. Link list yang ada dua link list. Yang pertama untuk penyimpanan dari entrian data DVD film, dan yang kedua adalah untuk menyimpan entrian data dari DVD musik. Kita klik di sini, pilih add import Java Util link list agar link list dapat dipakai. Setelah membuat link list, maka kita kembali pada case pertama tadi. Kita tambahkan tempat penyimpanannya, yaitu yang sudah kita beri nama film tadi. Dan kita beri parameter sesuai yang kita gunakan. Pada setiap case yang terdapat pada metode proses ini, sama halnya seperti pada soal pertama, menu utama akan selalu ditampilkan secara otomatis. Maka dari itu kita panggil di sini metode dari input yang berisi menu utama.
lanjut pada case 2. Case 2 berisi menu DVD film. Maksud saya DVD musik. Terdapat menu insert title yang pertama, kemudian insert singer, yang ketiga insert producer, yang keempat insert publisher, yang kelima insert pub hits, yang keenam insert kategori, yang ketujuh insert other, yang terakhir yaitu insert stock. Kita deklarasikan agar tidak terjadi error. Sama seperti case pertama, kita tambahkan link list sebagai penyimpannya. Kita masukkan parameter yang kita gunakan.
kita beri metode input agar secara otomatis bisa mengeluarkan menu utama. Kemudian masuk ke case 3. Di sini akan menampilkan menu-menu, maksud saya akan menampilkan hasil dari inputan yang telah diinputkan oleh user. Saya membuat variabel I dan J. I untuk mewakili film dan J mewakili musik. Kita deklarasikan. Kita menggunakan perulangan while seperti biasanya, dan isinya yaitu jika I kurang dari atau sama dengan dari besar kelas film, maka yang akan ditampilkan adalah hasil dari inputan kelas film. Dalam while yang pertama, di sini saya ingin mencetak semua inputan yang ada dalam kelas DVD film, seperti title, artis, director, publisher, kategori, dan stok, dengan cara seperti ini. Kita tunjukkan bahwa di sini adalah data dari film. Kemudian kita tambahkan besar I yaitu kelas yang variabel, maksud saya variabel yang menyimpan isi dari kelas film. Kemudian kita akan mencetak title sehingga user bisa dengan mudah melihat bagian mana yang menjadi title, artis, director, dan seterusnya. Kita panggil kelas, maksud saya variabel I, dan kita panggil get title agar yang keluar adalah title. Seterusnya sampai terakhir stok. Ini juga berfungsi untuk mengeluarkan setiap inputan. Misal kita sudah menginputkan 2 kali dari kelas film, DVD film maksud saya. Nantinya di sini akan menunjukkan bahwa
data tersebut data urutan keberapa. Jadi misal kita telah menginputkan 2 kali pada data DVD film, maka yang pertama muncul adalah data film 1, dan isi dari titel, artis, director, publisher, dan seterusnya merupakan isi dari inputan awal. Kemudian dilanjutkan oleh data film kedua, dan isinya merupakan isi dari inputan yang kedua, dan seterusnya seperti itu. Nantinya setelah data film ini sudah selesai dicetak, maka selanjutnya data DVD musik yang akan dicetak sesuai data DVD film tadi. Jadi seandainya 2 kali menginputkan dari data DVD film, maka data DVD film yang akan dicetak terlebih dahulu, baru data DVD musik yang akan dicetak. Di sini saya tambahi sistem outprint lagi tanpa ada isi apapun untuk menambahkan enter antara data 1, kedua, dan seterusnya. Kemudian tak lupa kita menambahkan i++ agar dia berlanjut sampai batas yang tidak ditentukan. Lalu yang kedua adalah kita membuat perulangan untuk kelas DVD musik, sama halnya seperti kelas DVD film. Kita beri keterangan bahwa ini merupakan data dari DVD musik. Lalu kita masukkan data yang kita cetak nantinya seperti titel, singer, produser, dan seterusnya sampai stop.
sama seperti pada DVD musik DVD film tadi. Saya menambahkan cetakan kosong agar memudahkan user dalam membaca hasil inputan. Dan kita tambahkan G++. Setelah itu, apabila user telah selesai mencetak, nantinya program akan secara otomatis menampilkan menu utama. Oleh karena itu kita tambahkan metode input yang berisi menu utama di sini. Kemudian setelah case 3 masuk pada case 4. Case 4 di sini yaitu menu exit. Jadi setelah user menginputkan angka 4, maka program secara otomatis akan keluar dari program yang telah dijalankan. Karena di sini kita menggunakan switch case, jangan lupa kita membuat default dari switch case ini. Di sini apabila terjadi kesalahan inputan dari user, maka program akan memunculkan keterangan atau warning coba lagi agar user dapat menginputkan kembali sesuai dengan perintah dari program. Nah, di sini kita memberikan metode input lagi agar menu utama bisa secara otomatis keluar, dan jangan lupa di break. Setelah selesai mengedit pada super kelas dataku, kemudian kita masuk pada main kelas utama. Main kelas di sini yang akan menjalankan semua program, namun kita tidak perlu repot-repot untuk menuliskan banyak atau menuliskan lagi codingan yang telah kita tuliskan tadi sesuai dengan prinsip inheritance. Kita hanya perlu memanggil dari setiap masing-masing kelas, atau kita hanya perlu memanggil super kelas dataku agar bisa menjalankan semuanya. Masuk pada main kelas dengan nama kelas soal 2. Sebelumnya saya akan membuat satu inner class yang nantinya akan memanggil dan mengextend dari super kelas dataku. Saya beri nama kelasnya yaitu kelas demo extend dari dataku. Di sini saya akan langsung membuat konstruktornya yaitu demo. Di dalamnya saya akan memanggil semua program yang ada di kelas dataku. Saya beri nama data.
Setelah semuanya selesai, pada main kelas di sini saya akan memberikan langsung sedikit codingan untuk memanggil kelas demo. Jadi saya hanya memanggil nama kelasnya saja dan memberikannya nama aku. Selesai. Setelah ini kita hanya perlu menjalankan program dan kita lihat bahwa di sini pada main kelas kita tidak perlu memberikan codingan terlalu banyak karena kita sudah menginputkan segala codingan dan isinya yang terdapat dalam subkelas data film dan data musik. Kemudian kita akan mencoba untuk mengcompile dan menjalankan program dari soal nomor 2 ini. Saya akan mencoba untuk mengentrikan data dari DVD film. Nah, bisa kita lihat menu utama akan otomatis keluar setelah kita selesai menginputkan semua yang ada pada data DVD film. Sekarang kita mencoba untuk menginputkan sekali lagi agar nantinya terbukti bahwa semua inputan yang kita masukkan bisa ditampilkan secara urut oleh program. Kita inputkan kembali. Misal kita buat inputannya acak. Kita akan menginputkan dari data DVD film yang pertama. Kemudian saya akan mengentrikan lagi dari data DVD film. Nah, kita sudah menginputkan sebanyak 3 kali pada data DVD musik dan film secara acak. Kemudian saya akan menampilkan daftar DVD film dan musik yang telah kita entrikan tadi. Kita tekan 3. Nah, di sini terlihat bahwa data terurutkan dengan baik dari data film 1, data film 2, data musik 1. Meskipun kita menginputkannya secara acak, data film, data musik, dan data film, namun program akan secara otomatis mengurutkannya sesuai dengan data. Jadi data film dicatat terlebih dahulu urutan dari 1 sampai sekian, kemudian baru data musik dari 1 sampai sekian yang akan dicetak. Setelah itu kita tekan
menu 4 agar program selesai dan keluar dari program. Seperti ini, ada ucapan terima kasih. Cukup sekian dari saya, itu tadi penerapan dari konsep inheritance dan konstruktor pada soal nomor 1 dan soal nomor 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.